Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Rifatul Indana selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan dan teman-teman semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita ke hadirat Allah yang mana telah memberi nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa diberi kesempatan untuk mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Di sini, saya Evi Oktaria dengan NIM akhir 092 sebagai moderator dan sekaligus akan menyampaikan materi terkait rasio solvabilitas. Baiklah, langsung saja sesi yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka presentasi pada pagi hari ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi yang kedua yaitu penyampaian materi yang akan saya sampaikan sendiri. Materi yang akan dibahas yaitu pengertian rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam arti luas, dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Menggunakan rasio solvabilitas bagi perusahaan memberikan banyak manfaat yang dapat dipetik, baik rasio rendah maupun rasio tinggi. Pengukuran rasio solvabilitas atau rasio leverage itu dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu mengukur rasio-rasio neraca dan sejauh mana pinjaman digunakan untuk permodalan. Yang kedua itu melalui pendekatan rasio-rasio laba rugi. Materi selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat rasio solvabilitas. Berikut adalah beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio solvabilitas. Yaitu untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya atau kreditor, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memahami kewajiban yang bersifat tetap seperti angsuran, pinjaman termasuk bunga, untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal, untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang, untuk menilai seberapa besar pengaruh hutang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva, untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki, dan lain-lain. Selanjutnya, manfaat rasio solvabilitas. Yang pertama yaitu untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Yang kedua, untuk menganalisis kemampuan perusahaan mempengaruhi kewajiban yang bersifat tetap seperti angsuran, pinjaman, termasuk bunga. Yang ketiga, untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat, menganalisis seberapa besar utang perusahaan dibiayai oleh utang. Yang kelima, untuk menganalisis berapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktivanya. Yang keenam, untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Dan yang terakhir, untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih dan terdapat sekian kalinya modal sendiri, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis rasio solvabilitas. Ada beberapa jenis rasio solvabilitas, yaitu diantaranya debt to asset ratio, debt to equity ratio, long term debt to equity ratio, tangible asset debt coverage, current liabilities to net worth, times interest earned, dan fixed change coverage. Nah, ini ada contoh PT Yumiko Maharani di buku itu halaman 111 sampai 112. Jenis yang pertama, debt to asset ratio. Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Rumus untuk mencari debt ratio yaitu debt to asset sama dengan total debit dibagi total aset. Untuk contohnya pada tahun 2005, total debitnya itu 2050, didapetin dari
dari total utang lancar 750 ditambah dengan total utang jangka panjang 1.300. Terus dibagi sama total asetnya yaitu 4.200. Jadi dihasilkan 0,48% atau 49 atau dibulatkan menjadi 49%. Untuk tahun 2006-nya yaitu 1.900. Nah, dibagi sama 4.000. Didapati hasil 0,475% atau dibulatkan menjadi 48%. Interpretasinya yaitu rasio ini menunjukkan bahwa sekitar 49% pendanaan perusahaan dibiayai dengan utang untuk tahun 2005 dan untuk tahun 2006. Rasio ini menunjukkan bahwa sekitar 48% pendanaan perusahaan dibiayai dengan utang. Sebentar. Ini kemana ya? Oh, di sini. Jenis selanjutnya yaitu debt to equity ratio. Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam atau kreditor dengan pemilik perusahaan. Rumus untuk mencari debt to equity ratio ini dapat digunakan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas sebagai berikut. Debt to equity ratio sama dengan total utang atau debit dibagi dengan ekuitas. Contohnya pada tahun 2005 itu total utangnya 2050 dibagi dengan ekuitasnya 2.250, maka didapati hasil 0,911% atau dibuatkan menjadi atau 91%. Nah, untuk tahun 2006-nya itu untuk total utangnya 1.900 dibagi dengan ekuitasnya 2.100 pada tahun 2006 didapati hasil 0,904% atau 91%. Interpretasinya yaitu rasio ini menunjukkan bahwa kreditor menyediakan 91.000 pada tahun 2005 untuk setiap 100.000 yang disediakan pemegang saham atau perusahaan dibiayai oleh utang sebanyak 91%. Demikian pula untuk tahun 2006 itu tidak jauh berbeda dengan tahun 2005 karena sebesar 90,4% mendekati 91%. Jenis yang ketiga yaitu long term debt to equity ratio. Ini merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Rumus untuk mencari long term debt to equity ratio ini menggunakan perbandingan antara jangka panjang dengan modal sendiri, yaitu long term debt to equity ratio sama dengan long term debt dibagi dengan ekuitas. Contohnya pada tahun 2005 yaitu 1.300 dibagi dengan 2.250, hasilnya 0,577% atau 58%. Untuk tahun 2006-nya didapati 1.150 dibagi dengan 2.100. Hasilnya 0,547% atau 55%. Yang keempat yaitu times interest earned. Menurut G. Fred Weston, times interest earned merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolahan bunga. Rasio ini diartikan oleh James
Chivan Horner juga sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga sama seperti coverage ratio. Untuk mengukur rasio ini digunakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak dibandingkan dengan biaya bunga yang dikeluarkan. Rumus untuk mencari times interest earned digunakan dengan dua cara, yaitu times interest sama dengan EBIT dibagi dengan biaya bunga atau EBIT ditambah biaya bunga dibagi dengan biaya bunga. Contohnya ini, interest earned didapati 1.800 dibagi dengan 180. Ini contohnya ada di halaman 112. Untuk interpretasinya, terms interest earned tahun 2005 adalah 10 kali, atau dengan kata lain, biaya bunga dapat ditutup 10 kali dari laba sebelum bunga dan pajak. Untuk tahun 2006 adalah 7,6 kali, dengan kata lain, biaya bunga dapat ditutup 7,6 kali laba sebelum bunga dan pajak. Dan yang jenis yang terakhir yaitu FCC, atau lingkup biaya tetap, merupakan rasio yang menyerupai times interest earned ratio. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa. Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang. Rumus untuk mencari FCC ini adalah FCC sama dengan EBIT ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa dibagi dengan biaya bunga ditambah kewajiban sewa. Ini contohnya. Terima kasih. Sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, saya persilakan. Kayaknya kita presentasi di sini juga ya. Presensi di chat. Izin bertanya, Evi Oktasari. Siapa? Olivarin, ya. Olivarin. Apa? Di rasio solvabilitas tuh apa sih resikonya jika terjadi pada perusahaan itu? Jika terjadi apa resiko rasio solvabilitas jika terjadi pada perusahaan yang terlalu tinggi? Oke, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman? Oh iya, presentasinya di komentar GC berarti. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Udah ya? Oke, aku mau jawab pertanyaan dari Alifarin Naufal. Pertanyaannya yaitu, tadi, apakah ada resiko rasio solvabilitas jika terjadi pada perusahaan yang terlalu tinggi? Rasio solvabilitas itu diukur dari debt ratio-nya. Menurut Kashmir 2008, apabila dari hasil perhitungan perusahaan ternyata memiliki rasio solvabilitas yang tinggi, hal ini akan berdampak timbulnya risiko kerugian lebih besar, tetapi juga ada kesempatan mendapat laba juga besar.
Begitu, gimana Mbak Alif Farinoval? Baik, terima kasih. Sama-sama. Saya rasa cukup ya. Ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya, bagaimana rasio solvabilitas dikatakan baik? Oke, bentar Mbak Esti. Pertanyaan dari Mbak Esti, bagaimana rasio solvabilitas itu dikatakan baik? Rasio solvabilitas itu rasio yang menunjukkan kapasitas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban jangka panjang. Besarnya ukuran umum yang dipakai adalah 200% atau 2:1. Perbandingan tersebut berarti 2 kali dari total utang perusahaan. Kalau kalau dikatakan solvable jika rasionya itu kurang dari 200%. Jadi bisa dikatakan baik kalau rasionya itu 200% atau 2:1. Gimana Mbak Esti? Udah ya. Ada yang mau ditanyain lagi? Nih, keluar masuk ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka saya cukupkan ya. Baik, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh keluar teman-teman.